Ini yang protes. Sepiring berdua. Saya makan berdua sama burung gitu. Kalau dari sisi Nah. lebih mahal mana? Dia nanya harga langsung. Soalnya. Langsung ke poin aja sama mama ini. Nah, ini Mi, kalau pingin punya ini Mi. Anakannya. Mi, kalau pengen punya yang ini, yang Iya. pengen Umi apa? Kode. Anak ini tuh bisa ngaji loh Mas. Iya. Hafalan Qurannya bisa loh. Iya, betul. Lah burung hafal Quran antum enggak gitu. Umi tahu nggak di rumah? Abi kan juga ngasihnya itu kan yang makanannya Alif tuh. Oh, pantas di rumah. Burung. Ini bawa pulang. Hah? Ini. Izin dulu sama saya. Udah Tapi dipu. saya mau ya? Udah. Udah Belum. Oh. Itu off the record harus digunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah sehat-sehat ya semua ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ya, umurnya, rezekinya, rumah tangganya, masya Allah. Kami semuanya sekarang lagi ke Bintaro Parrot. Nah, karena Bintaro Parrot tuh hobi barunya saya tuh, parrot. Tahu parrot ya? Paru bengkok. Nah, alhamdulillah hari ini kita kunjungin Bintaro Parrot karena dekat sama pesantren center. Jadi kita pingin main, ngobrol lebih dekat, seperti apa sih bisnis parrot dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa kalau punya itu mensyukuri ya, bagaimana kita bisa sama-sama menikmati hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Burung itu nih ternyata di dalam Quran ada banyak. Ya kan? Ayat-ayat yang menyebutkan burung itu terbang ya dengan dua sayapnya di Quran surat Al-Mulk ya. Tidakkah kalian memperhatikan kata Allah, bukankah mereka terbang itu dengan Allah, seizin Allah. Kemudian di hadis juga kita perhatikan ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana burung keluar dari perutnya kosong, dari sangkar, pulang-pulang perutnya terisi makanan. Allah menggambarkan itu dalam hadis Nabi SAW tentang dahsyatnya tawakal. Jadi burung aja nggak S1, S2, S3 bisa pulang bawa makanan. Ya, kita yang udah kuliah tinggi-tinggi, para pengangguran ya. Itu namanya. Yakin sama rezeki Allah. Nah, itu nanti pemalas. Pemalas ya. Burung aja kerja gitu ya. Teman-teman coba ya, kita akan berkunjung langsung ya dan akan lihat, dan jangan kaget ya, burung-burungnya bagus-bagus banget, berkualitas dan seperti apa Bintaro Parrot ya. Bismillah, kita masuk ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, masya Allah Mas. Maaf ganggu nih, mau ngobrol-ngobrol. Yuk, kita masuk. Yuk, kita masuk. Insya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mohon maaf nih ganggu. Saya mau pingin belajar tentang burung, masya Allah. Karena hobi baru soalnya sekarang. Dan ini ada di dekat Bintaro, dekat Cinta Quran Center, dekat pesantren kita. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol. Ayo Mas, kita boleh ngobrol-ngobrol ya? Ya, silakan. Masya Allah. Ini enak banget ya tempatnya, masya Allah. Tuh banyak banget. Ya, Mas sudah mulai kapan nih? Alhamdulillah Bintaro mulai Parrot. 2018 Ustaz. 2018? Ya, jadi sekitar kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Awalnya dari Facebook, komunitas gitu ya. Hobi, awalnya dari hobi sih. Karena ini hobinya hobi mahal soalnya. Apa? Nggak kebayang satu terbang gitu ya. Waduh rasanya. Kayak yang Abi bilang tadi berarti di situ ilmu tawakal. Nah, Iya, tawakalnya kayak burung gitu. Harus rasa sabar Ini gitu. 3 tahun ya? 3 tahun ya. Nah, sebelum ada hewan peliharaan yang lain. Sebenarnya dari dulu memang suka hobinya burung sih. Karena orang tua saya juga hobi burung. Beliau pernah punya apa namanya, kios di pasar, memang jualan burung, tapi burung kicau dulu. Iya. Jadi hobinya dari situ, jadi suka burung memang. Iya. Burung kicau.
Tapi 2018 melihat paruh bengkok kok menarik gitu. iya. Karena kalau kicau kan biasanya suara gitu kan. Iya. Paruh bengkok ini mulai bisa kita elus-elus. Iya kita betul. manja, kita Saya lepas juga di rumah. kenapa suka paruh bengkok di rumah, alhamdulillah ya teman-teman, karena paruh bengkok itu bisa talking, bisa ngobrol. Betul. Terus bonding, Iya. dipanggil dia datang gitu. Bahkan ya kalau teman-teman lihat di Instagram saya sering makan sama burung. Ini yang protes. Satu piring berdua. Saya makan berdua sama burung gitu. Jadi apa ya? Rasanya tuh nikmat gitu bisa berbagi sama binatang ciptaan Allah ya. Jadi 3 tahun itu langsung di sini di Bintaro. 3 tahun awalnya di Surabaya. Di Surabaya ikut komunitas. Kalau dulu masih komunitas kicau ya. Itu alhamdulillah di komunitas di Surabaya itu saya jadi sekretarisnya gitu, sekretaris. Jadi makin dekat dengan komunitas lah. Iya. Kemudian 2000 mulai pindah ke Jakarta gitu kan. Ikut mulai kenal komunitas yang di Jakarta. Nah, itu lebih ke paruh bengkok, langsung ke paruh Iya. bengkok bukan kicaunya gitu. Nah, cuma Mas, ini kan banyak yang nanya ke saya, paruh bengkok itu kan gigitannya loh. Nah, itu gimana itu? Emang seneng sih ya, dia jinak gitu. Iya, Tapi iya. kalau udah gigit, Masya Allah. Nih Abi pernah digigit, Sajat kemarin digigit anak saya tuh suka Iya, sama palek. Ternyata ada palek tuh kadang-kadang suka gigit-gigit main-main sebenarnya. Iya, Cuma betul, kan panik ya, jadi ditarik gitu. Iya. Udah pernah berapa kali digigit? Ya lumayan sih. Tapi sebenarnya dia nggak pengen ini sih menyakiti kita gitu kan. Jadi ada yang memang burung itu memang jinak karena kita pelihara dari kecil. Iya. Ada yang dia liar memang karena nggak terbiasa dengan manusia gitu. Kalau dia emang terbiasa dengan manusia dari kecil, insya Allah nggak gigit sih. Kecuali kalau misalkan dia dalam kondisi kaget, Iya. kaget gitu, terus tiba-tiba kita pegang, gitu kan? Iya kan dia kaget, wah gitu kan? Nggak sengaja sebenarnya dia. Melindungi diri aja. Dia andai dia bisa ngomong, dia mau ngomong. Maksud aku nggak gitu gitu. Iya. Jadi ya namanya udah sering main paruh bengkok pasti kena sering. Iya. Udah pasti Cakar itu, udah udah mantap biasa. ya. Awalnya memang suka paruh bengkok memang ke bisnisnya atau tadinya miara sendiri aja dulu? Awalnya memang hobi, jadi Oh. sendiri. Jadi pertama yang saya paruh bengkok saya pelihara ini Indian ringneck. IRN. Iya dia. Karena apa bentuknya masya Allah ya warna-warni. Warnanya bener, paruh bengkok tuh warnanya. Kemudian Masya apa Allah. namanya ekornya panjang. Iya. Terus kalau udah bisa talking itu lucu banget itu Iya, kayak boneka ngomongnya. gitu ya. Betul. Jadi awalnya Suaranya pelihara lucu itu. Iya, pelihara itu ikut komunitas gitu kan. Komunitas sharing-sharing segala macam. Terus ada yang teman tertarik gitu kan nawar. Alhamdulillah ini kok lumayan ini dilepas gitu kan. Lumayan. Cari lagi gitu kan, dipelihara dari kecil. Sekarang jadi besar. Masya Allah. Bahkan Bintaro Parrot itu berkembang banget teman-teman. Bukan hanya kualitas burungnya saya perhatiin ya. Juga jual banyak pakan juga ya. Bahkan kayak dari bayi juga ada ya. Sebagai ya. Dari bayi juga ada, Masya Allah. Nah, kenapa Umi nggak suka burung? Pertanyaan. Enggak, Umi suka. Suka. Cuma gini aja kalau pas dia nangkring. Soalnya kalau di rumah, burung-burung saya itu dia bisa terbang. Kemana ada orang dia terbang. Jadi istri itu selalu takut. Suka digodain sama Terus nempel di sini. Iya. Padahal pengen manja ya. Iya. Takut nih. Sengaja. Malah diganggunya. Kalau boleh kita ngeliat langsung. Ya, silakan. Masya Allah. Yuk, kita pengen lihat langsung. Kenapa namanya India Ringneck, Mas? Nih, coba lihat. India Ringneck nih. Tuh. Emang dari India? Ya, dia memang asalnya dari India dia. Oh. Dari India. Jadi dia masuknya marga betet. Kalau di Indonesia tuh betet. Betet ya. sebenarnya ya. Kalau di India sebenarnya Indian ringneck. Dan warnanya macam-macam ya, Mas? Warnanya macam-macam. Semakin warna mutasi warnanya makin bagus, makin langka dia makin mahal dia. Iya. Ini kayak violet tapi ada hijau-hijaunya ya? Iya, dia disebutnya tuh mutasi Torquius. Torquius ya. Ini udah ngobrol, Mas? Ini udah mulai talking bismillah kalau misalnya. Wah, keren banget. Nah, ini kalau ini SC ya? Ya, Sun Conur. Apa lagi? Udah tahu. Sun Conur. Saya punya Sun Conur di rumah, jinak banget. Dan bondingnya ini menurut saya burung paling bonding. Kalau teman-teman mau mulai, saran saya dari Sun Conur. Sun Conur ini bonding, cerdas nih. Cerdas. Dan dia tuh apa ya, kayak kucing. Mau dielus-elus, mau dibulet-buletin di... Manja. Iya. Orang terpajak Iya. aja dia
Iya, manja. Dan warnanya, lihat warnanya. Nah kalau di Banter Parrot ada juga dari bayi ya? Iya, ada Nah, dari kita bayi. bisa lihat Iya, tuh. boleh, boleh. Nah, kalau dari sisi harga, Nah. lebih mahal mana? Dia nanya harga langsung ya. Soalnya Langsung ke poin aja kalau sama ini. Lebih mahal yang bayi atau yang udah gede? Nah. Iya, iya. Kalau sebenarnya harga ini nggak terlalu beda jauh. Justru bisa ketika orang mau pelihara dari bayi, itu harganya lebih mahal kadang ya. Ya, sebagai contoh sekarang di pasaran untuk Macau Green Wing yang Iya. yang merah itu, baby itu sekitar 60 sampai 70 juta. Baby. Baby 60. Kalau dewasa itu mungkin sekitar 50 masih dapat. malah Malah babynya lebih mahal. Karena apa? Lebih bonding kali ya? Iya, jadi kalau bayi itu kan lebih mudah Iya. bondingnya. Nanti kita bentuk karakternya seperti apa. Udah lebih kenal trainingnya dan seperti bisa apa. dilatih. Iya, betul. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, terus kalau tingkat manja gitu, Nah, dibandingkan dengan binatang yang lain ya, Iya. gimana kalau yang burung? Burung sebenarnya alhamdulillah dia sih kuat ya. Jadi kalau misalkan dia perawatan di baby memang kita harus perhatikan suhunya. Pertama suhu, yang kedua pakan gitu ya. Oh. Jadi kalau memang baby itu kalau dia kena makan yang kurang bagus atau kita mungkin salah ya itu ya. Ya. Itu temboloknya nggak turun. Nggak turun. Jadi dia asupan gizinya Kayak kurang. ini ya, mampet di sini. Mampet ya. Gitu. Nah itu perlu perenungan khusus kalau itu jadi. Tapi alhamdulillah relatif mudah sih sebenarnya. Iya, Masya Allah. Kalau ini mas, burung-burung yang dari import kayak gini ya, ini kan termasuk import semua ya. Tentu dari sisi harga ya. Iya, iya. Dari sisi harga pasti beda ya. Kayak ini jenisnya apa nih? Ini namanya Blue Front Amazon. Blue Front Amazon. Nah, ini Mi, kalau bikin punya ini Mi. Anakannya. Bentar, nih kalau pengen punya yang ini, yang Iya. kita pengen Umi apa? Kode. Anakannya aja mas, berapaan anakannya? Anakannya sekarang kisaran 20 juta. Tuh, anaknya 20 juta. Masya Allah, apalagi emak-emaknya segini berapa nih kalau Ini kalau udah indukan itu sepasang 50. 50 juta aja ya, Masya Allah. Nah ini tuh bisa ngaji loh mas. Iya. Hafalan Qurannya bisa loh. Iya, betul. Lah burung hafal Quran, antum enggak gitu. Kalah sama burung. Saya ini ngelihat di YouTube tuh ya. Mereka Masya Allah bisa Ar-Rahman, Allamal Quran ini kan. Yang jenis ini ya kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, teman-teman mau tahu USK tuh lagi kepengen yang mana? Nih yang kayak gini. Nih, ya kan Nih, dia, ya enggak? upgrade. Ini lagi pengen banget yang Upgrade. kayak gini. Belum Tapi- di-approve sama istrinya. Tapi udah ada yang talking tuh di situ tuh. Coba kita lihat yang talking. Iya. Ini talkingnya apa aja? Ya ini talkingnya ini bisa halo, assalamualaikum, Namanya African Grey. African Grey sama Jojo dia panggil namanya Jojo. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini karakternya dia. Jojo. Ini jinak. African Grey. Yuk. Yuk. Jojo. Wih, keren banget. Cuma dia one man. Nah, one man. Itu artinya kalau dia udah pegangan satu orang, dia sama orang. Makanya lebih bagus dari bayi ya. Iya betul. Betul. Bagus dari bayi. Ini upgrade. Nah kalau ini apa nih? Kalau ini namanya Blue and Gold Macau. Blue and Gold. Blue and Gold Masya Allah. Macau. Bisa ngomong juga? Bisa ngomong dia, tapi kosakatanya dan jelasnya nggak sepinter African Grey. African Grey yang jelas Ya. banget. Memang African dia Grey. kosakatanya lebih banyak dan dia Oh. lebih pinter juga dia. Iya. Semua jenis burung yang ada di situ karakter mana yang menurut Mas Eko tuh yang paling pintar? Paling pinter. Hmm. Nah, kalau pinternya ini pinter apa dulu nih Nah, jadi ya? ngomong apa Pinternya. pinter ngibul? Kalau itu ada yang lain kalau pintar nyibul. Kalau yang untuk ngomongnya ini, dia paling pinter ngomong ini. African Grey ya. Berarti kodenya Bi pingin kayak gitu. Ya kan udah dibilang. Dia pengen yang Kalau yang dipanggil datang, di Ya. balik itu yang sana ya. Hans Macau. Hans Macau. Ya, ya. Hans Dia, Macau. dia masih indoor sini sih ya. Ya. Tapi dipanggil udah mau datang. Jadi Mi itu pinter ngobrol, harus punya. Ini dipanggil datang harus punya. punya. Nah, ini pinter ngaji, harus punya. Tiga. Kurang 2 lagi biar pas 5. Ini Hans Macau. Masya Allah.
Dan selain itu antum ada breeding juga ya Mas ya? Ya, alhamdulillah breeding juga Ustaz. Jadi Breeding sendiri ya? breeding sendiri ya. Nah, pengalaman apa nih yang pernah di breeding? Waktu nge-breeding tuh pengalaman yang mungkin telurnya rusak Ya. atau sering nggak jadi atau gimana? Yang pernah dialami sih breeding nih, Hmm. ya mulai pertama tiba-tiba waktu buka kandang atau gini lagi ganti pakan tiba-tiba lepas. Oh, lari ya. Pernah. Terus itu tuh belum berhasil breedingnya ya. Nah, kalau harganya 50 juta. Nah, Umi mau nanya, habis itu kenapa hatinya gimana? Wah, itu tuh. Wah, gimana itu? Ya. Rasa ikhlas, mana rasa wah, sambur-sambur, mana kesel. Aduh, ya Allah. Karena kita juga pernah Iya, berapa pernah. kali ya. Iya, ada beberapa burung saya terbang juga. Iya, Dan pinter Mas. Padahal itu di rantai, dia lari, nyelip, dia lari langsung hilang. Nggak bisa balik. Iya Kalau Abi gimana? Kalau Abi gimana? Abi? Wah, ya udahlah. Innalillahi. Beli lagi. Jadi apalagi pengalaman Ya, selain kalau hilang. udah apa namanya? Udah breeding, misalkan udah masuk gitu ya. Kadang kita harus sabar tuh nunggu dia bertelur. Iya. Karena kawinnya pun dia harus lihat suasana. Kalau misalkan cuaca terlalu panas, itu nggak mau. Misalkan banyak orang lalu lalang, nggak mau. Ngaruh. Kemudian ada misalkan maaf ada tikus yang bisa jadi predator dia, itu dia juga Dia nggak nggak nyaman. stres ya dia. Itu kejodohannya. Kalau udah jodoh bertelur, ternyata nanti telurnya kita tunggu ternyata nggak fertil. Nah itu. Nggak fertil. Jadi kita bisa cek kan setelah seminggu kita cek pakai sensor gitu ya. Oh. Kalau telur fertil biasanya ada uratnya dia. Kita sensor ada uratnya gitu kan. Nah, itu fertil bisa diteruskan. Kalau misalkan enggak ya terpaksa kita buang. Nah, ini ilmu tawakal Ya, ini. tawakalnya berarti tinggi. Ya, tawakal benar karena ya kadang-kadang yang nggak disangka malah nelor ya Mas ya. Kadang-kadang yang udah dipredik malah nggak keluar Iya. telurnya gitu ya. Jadi betul-betul rasa pasrah, tawakal, tapi ikhtiar yang terbaik juga harus ada teman-teman ya. Inilah apa namanya dalam hidup kita ya semua harus begitu. Ikhtiar disertai kepasrahan total sama Allah. Karena ya kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi Mas, sepanjang antum 3 tahun ini pernah nggak burung kembar? Tapi burung kembar gimana? Iya, pertanyaan Atau Banyak kembar misalkan kalau misalkan satu telur keluar 2 Ah, embrio. gitu. Belum Iya. pernah sih Ustaz. Belum pernah. Belum pernah. Jadi kalau telur satu-satu sih. Oh. Tapi kalau kembar wajah susah kan burungnya mirip semua begini. Mirip semua ya. Ini jenis apa? Scarlet. Ini Scarlet Macau. Oh, Scarlet Macau. antara jenis burung yang ada di sini yang paling sulit Cakep ya. dikembangbiakan. Paling susah sebenarnya Macau ini paling susah. Kalau Macau paling susah. Dia paling susah karena memang umurnya pun Panjang. cukup panjang. Jadi kita harus nunggu dia matang dulu. Matangnya tuh sekitar 5 sampai 8 tahun. Itu matangnya Matangnya, sebelum ya. dia bisa ini Breeding, lagi ya. ya. breeding. Oh. Kalau ini bisa berapa tahun? Ini sekitar 60 tahunan. Tua 60 tahun. Tapi kalau paruhnya putih berarti lebih muda, masih muda atau Enggak sih ini mah jenisnya dia paruhnya putih Ustaz. Oh. Jadi kalau Blue and Gold ini paruhnya hitam, ya, Green Wing Macau itu paruhnya putih juga. ya. Ini Scarlet Green juga Wing. putih. Iya Green Wing. Iya. Ini jinak juga? Enggak ini enggak jinak. Enggak ya. jinak. Iya. Ini buat di breeding. Buat breeding. Buat breeding. Kalau segini berarti kebayang kandangnya segini gini. Iya harus besar dia. Masya Allah. 2 meter. Nah, Mas saya tuh di rumah tuh kan ngeloloh burung juga. Ya. Saya punya SC, punya falak gitu ya. Pingin diajarin nih bagi teman-teman yang pingin belajar biar tahu ya. Kan selama ini biasanya induknya yang ngeloloh. Iya Nah, betul. tiba-tiba sekarang manusia, Manusia. terus pakai karet gitu. Itu gimana Mas caranya? Kita pingin belajar. Ya, Mungkin bisa boleh. diajarin juga. Boleh, ayo kita Yuk. praktek dulu. Ya, kita lihat. Nah, ini IRN. IRN yang ini yang grey, abu-abu. Cakep banget kalau udah jadi. Ya, mau ambil di Bintaro Parrot nih, ya, lengkap. Insya Allah. Ini jenisnya mong. Nah, ini mong, ini jinak juga. Yang ini, cobain deh, lihat. Ini cakep ya, lucu ya. Warnanya. Insya Allah. Nah ini tadi yang BNG, si bayi. Tuh. Nanti kita akan lihat gimana cara ngeloloh ya, biar saya juga belajar. Ngasih makan. Ngeloloh ya. Kalau ini jenis apa? Nah ini sankonur. Oh ini sankonur yang Sankonur atas yang tadi tapi masih bayinya. Nah ini respon Ini bagus. dia yang udah
Nah, ini udah besarnya begini. Lucu ya. Aduh, cakep banget. Allah, warnanya. Ya. Ya Allah, kayak dilukis Mi. Ya. Campurannya apa aja Ya. biar saya pinter nanti di rumah. Jadi yang kita siapkan peralatan biasa sepet untuk Iya. meloloh harus di sepet, kemudian tempat untuk mengaduk buburnya, kemudian kita pakai air panas. Air panas ini pakai dispenser Iya, ya. Dispenser bisa. Ini buburnya bisa pakai merek apapun sih Iya. sebenarnya. Kita pakai biasanya perbandingan antara bubur ini dengan air. Ini 1:2 atau 1:3 bisa. 1:3. Oke. Jadi kalau misalkan ini 1 sendok, ininya berarti 2 atau ini 1 sendok, ininya 3 gitu. Oh gitu. Karena dia ngembang ya nanti ya. Betul. Seperti ini kita contoh lagi ini 2 Nah, sendok. saya di rumah itu Mas sering ini kebuang karena kebanyakan. Iya, Mendingan sebutuhnya aja ya. sebetulnya daripada- betul. Dan nggak boleh dipanasin lagi. nggak boleh, jadi sekali Iya, tuh. pakai aja. Jadi kalau udah dipakai jangan dipakein lagi. Dan airnya ternyata air anget ya. Iya, air panas langsung. Nah, tadi gituin. Campur, Kita campur seperti ini. campurkan telur. Adon lo buat kue. Bikin donat. Nah ini karena masih panas, jadi kita tunggu sampai hangat kuku. Iya. Kita kasih. Ada tambahan-tambahan lain mungkin? Kalau biasanya kita kasih vitamin gitu ya, Ustaz. Oh. Katanya ini kan vitamin. Ya kita kalau misalkan enaknya ketika bulu Supaya kita apa? seroloh, ini buat pertumbuhannya bagus sama bulu. Jadi ini kayak minyak inilah kacang-kacangan gitu. Luar biasa. Burung aja dikasih vitamin. Nah ini probiotik gitu. Ya Allah. Manja banget. Pakai probiotik. Probiotik. Nah, itu sampai dingin nanti dia. Iya, jadi karena kalau masih panas nanti takutnya di temboloknya Iya. dia ini. Sampai ngegumpal ya. Ya banyak kejadian itu mungkin karena terburu-buru atau seperti apa dikasih loloh masih keadaan panas gitu kan, jadi bocor temboloknya kan. Ya. Aduh. Bocor ya. Bocor ya. Karena dia masih kecil ya. Betul. Ini bisa kita tes ini. Iya, masih panas. Nah, sambil nunggu mungkin bisa ngeliat yang bayinya Mas. Teman-teman pengen tahu ya, yang BBSC misalnya. Ya. Wah, ini nih BBSC. Masya Allah. Wah, udah datang rame, seru. Tuh, Baby Sankono. Baby Sankono. Umurnya sekitar 1,5 bulan. Ini sampai 1,5 bulan? Iya, 1,5 bulan. Ya Allah, lucu. Jadi kalau teman-teman mau ngambil, saran saya dari yang bayi. Karena dari bayi dia lagi dapat bondingnya. Cina, dan dia kenal kita jadinya. Masya Allah. Biasanya satu pasang berapa telurnya? Biasanya kalau Sankono tuh bisa sampai 4 Ustaz. Wah, 4. Kaliin aja nih, 4 kali berapa? 4 kali sekian. Lumayan. Udah cepat balik modal. Kalau ini baby jenis Indian ringneck. Ini ringneck. Indian ringneck grey. Usia sekitar 1 bulan ini. 1 bulan. 1 bulan. Ini blue and gold yang tadi usia sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan yang Blue and BNG gold tadi ya. Iya betul. Hmm. Kecilnya, besarnya seperti yang di luar. Ini bisa FF ya katanya Mas? Bisa, ya? iya. Jadi terbang balik lagi. Balik lagi ya. Berarti itu ya bedanya parrot tuh cerdasnya ya. Iya betul. Jadi dia kenal. Saya pernah Mas punya betet. Ya, betet itu betet Jawa, betet Aceh itu dikasih teman tuh. Baru dikasih sehari, terus dia kayak ngenalin tempat gitu. Udah terbangin aja, saya terbangin tuh. Balik lagi. Padahal terbang udah kemana? Iya. Dia bilang, berarti cerdas banget. Cerdas, ya, Dia berarti betul. penciumannya tajam dan dia kenal tempat, daya ingatnya kuat sekali gitu. Luar biasa ya. Allah ciptakan dunia. Berarti dia bayangin ke hutan. Ya kan? Bayangin dia cari makan, dia tahu balik lagi ke sarangnya. Berarti tajam sekali instingnya. Masya Allah, luar biasa ya. Nah ini IRN usia berapa tadi? Sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Masya Allah. Bulu jarum ya istilahnya ya. Jarum betul. Sebelum dia Bulu pecah jarum. bulunya. Masya Allah. Nah, ini udah hangat ya. Ini tipsnya memang ini sih. Nih, sini lihat. Nih, BBSC. Nah. Ini kayaknya masih berani kayak Ini suka nih.
lapar nih. Tuh. Ya. Masya Allah. Seru ya. Anak-anak pasti suka di rumah ya. Anak saya suka banget. Ini nanti Mas, ada yang sampai jadi kuning semua. Apa memang nanti ini jadi kuning semua gitu? Ya, mayoritas kalau suncorner memang jadi kuning semua, Ustaz. Ada Cuma yang awalnya setengah gini ya, iya hijaunya. betul. Nanti Lama-lama menjelang kuning. 1 tahun dia mulai kuning gitu. Dia warna sempurnanya tuh di usia 2 tahun ketika dia udah waktunya breeding gitu. Buat menarik lawan jenisnya kan dia. Iya. Dan Bintaro Parrot itu ada di ini ya, di online Tokopedia ada juga ya. Iya. Bagi teman-teman yang mau kunjungin gitu ya. Ya. Bisa di Instagram yang paling sering di Instagram ya, Bintaro Parrot atau Tokopedia Bintaro Parrot. Tuh, lihat. Dia suka di ini nih, Pipinya. dulu. Yuk, sini. Nah, kita lihat Kita loloh. kasih makan ya. Ya, biar kelihatan di kamera mungkin saya pindah sini ya. Yuk. Ini buat bisa kita kalau teman-teman mau pilih baby parrot Ya. biasanya kita cek yang pertama memang respons pet-nya gitu ya. Karena memang dia kan belum bisa makan sendiri. Ya. Jadi fungsinya dia respons pet, dia nanti makannya lahap, dia berarti nanti tetap sehat, besar gitu. Kalau dia kurang respon, kita kasih makan susah itu nanti takutnya perkembangannya juga Iya. kurang baik. Nggak sehat ya. Ya, kita ceknya gini, dia getar-getar gini respons pet. Oh, tuh. Oke. Cara masukannya, biasanya kita dari sebelah kanan kita, Ustaz. Jadi sebelah kirinya burung. Kenapa Ya, begitu? Karena dia sebenarnya ada di lubangnya ini kan jadi satu pencernaan sama ini pernafasan dia juga. Waduh ya, salah-salah nyolok ya pernafasannya. Tapi untuk usia segini, dia biasanya kalau misalkan kita salah agak menghindar gitu. Jadi nanti kita ngikutin aja sebenarnya. Ya. Kita sampai dia nyaman, mau nelan baru ini. Oh, Nah, ini kita masukkan satu ini. loloh. Menggantikan posisi ibunya. Dah. Ini kita bersihkan. Ikan mulutnya. Masya Allah. Jangan lupa baca doa sesudah makan ya. Alhamdulillah. Nah, Makanan kita lihat di temboloknya ini. Di temboloknya. Jadi ketika ngasih makan kita pastikan temboloknya kosong dulu. ya, Ini kosong baru kita kasih makan. ya. Nah itu Mas, supaya dia bisa terbang ke kita, katanya dilaparkan dulu, itu gimana? Ya, kalau misalkan dari baby ini kita kasih nama dulu, Ustaz. Oh. Kita kasih nama gitu. Tiap makan tadi kita pancing dulu gitu. Jadi kalau ini kan belum bisa terbang, kita pancing, kita panggil namanya, nanti dia jalan. Oh, Jadi dia gitu. istilahnya walk to me. Iya, gitu. iya. Nanti kalau dia udah bisa terbang, mulai tuh kita jauhkan gini, baru kita panggil dia bisa terbang. Datang. Kita kasih makan. Pun nanti nggak ada ini pun dia tetap datang ya. Iya. Iya. Oh, Masya Allah, seru. Di rumah dipanggil nama udah datang. Umi gitu, datang langsung. Loh, datang beda, bukan burung. Kayak gitu. Mau dikasih nama Umi. Caranya gini. Ya. Oh, iya. Kalau masih dalam proses ngomongnya, Iya. sehari berapa kali? Sehari kalau umur sekian ini udah bisa 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kalau misalkan sekitar di bawah 1 bulan, biasanya 4 kali ya. Dan dia harus kita masukkan ke inkubator seperti ini. Sampai umur sekitar 1 bulan lebih. Nah ini fungsinya apa? Inkubator. Jadi dia Supaya sebagai hangat? penghangat, Ustaz. Jadi ini ada setting suhunya, suhu minimal sama maksimalnya berapa, dia Ya. otomatis ya. Jadi kita taruh sini nanti. Biasanya kalau baby gini penyakit apa yang paling sering? Baby gini biasanya paling sering bisa jadi umum sih Ustaz ya. Kebanyakan snot namanya Ustaz. Snot ya. Snot itu semacam saya kurang virus apa bakteri gitu ya lupa, itu ya menyerang ini mata biasanya. Aduh, matanya jadi bengkak gitu kan. Itu bengkak, kemudian dia jadi nafsu makannya juga berkurang. Jadi emang obatnya kita beli obat memang sudah ada sih. Obat yang khusus snot itu kita kasihkan di buburnya, kita kasih makan. Dan ketika burung kena snot harus kita pisahkan dengan yang lain. Oh, nular? Emang nular ya? Nular juga, snot namanya ya. Terus katanya ada lagi yang apa, pencernaannya nggak bagus, mencret terus ya. Ya. Baca terus memang kita perhatikan buburnya apakah memang cocok apa enggak sama dia gitu kan. Terus kadar airnya kita pakai komposisi tadi kan udah bener gak, takutnya terlalu banyak airnya.
Nah, kalau burungnya masih kecil, kalau Masih. udah besar, kalau udah dewasa gitu kira-kira Penyakit umum snot masih bisa menyerang. Jadi snot itu bisa kecil maupun besar. Dan dia paling umum sih menyerang ini parrot sih. Dia snot itu ya, kemudian ada juga yang namanya kalau dia udah dewasa cabut bulu. Cabut bulu itu biasanya ini karena kesepian. Enggak. Jadi kayak stres gitu karena kesepian sendirian, nggak pernah diajak main sama ownernya nah gitu. itu Mas yang saya juga tanya. Katanya parrot itu paruh bengkok itu memang kan harus sering diajak main. Betul. Kalau nggak diajak main dia stres ya. Stres ya. Jadi kalau dia Jadi kalau kita sudah milih paruh bengkok bukan burung kicau ya, harus ada waktu ya iya untuk betul. main. Ya, minimal sehari sekali harus kita sempetin lah buat main gitu. Itulah Udah, kenapa udah, boleh. Oh gitu tadi maksudnya Soalnya tuh. dia nggak support. Bukan, dia cemburu soalnya. Mainnya sama burung mulu. Dia pagi habis bangun tidur, Tuh. datang ke kandang burung. Aduh. Tapi udah lah ada. Kasihan soalnya ini ya. Daripada dia nyebutin bulunya Nah, sendiri itu. kan. Kita zoom. Ini obat stres nih. Gitu. Hiburan. Suka gitu sih. Iya. Oh, Iya. jadi harus sering ya di. Iya harus sering. Kalau ini inkubator untuk telur. Oh, ini untuk telur, teman-teman, coba bisa lihat. Ini untuk telur. Jadi telur kan kalau nggak diremin ya, bisa pakai seperti ini. Berapa lama kalau telur, Mas? Rata-rata 3 minggu Ustaz. Jadi Sama sekitar kayak ayam ya? ayam ya 21 hari. Suatu hari, Insya Allah. Nah, kalau misalnya tingkat kematian dari telur ke anak biasanya berapa persen? Biasanya sekitar kecil sih Ustaz. Jadi sekitar kita pernah menjaga maksimal itu 20%. 20%. Iya. Kecil sih. Nah, rencananya nih Bintaro Parrot ada punya plan apa nanti ke depan? Ada punya mimpi besar, mungkin ingin punya apa? Hulu hilir ya, atau pingin punya apa tuh namanya? Kalau kandang besar tuh aviari besar gitu. Iya. Ada punya rencana apa nih, Mas? Kita sih impiannya pengen ini sih Ustaz. Jadi pengen banyak itu sih melibatkan orang-orang sekitar gitu sih, pada sekitar. Jadi sekarang ini kita misalkan yang ini kan banyak banget Ustaz. Iya, Kita juga lolos pasti ada yang bantu juga, itu kita libatkan gitu ya. memperdayakan masyarakat. Masyarakat gitu. Kita pengennya nanti dengan makin besarnya Bintaro Parrot bisa mengajak teman-teman di sekitar untuk Ya, di sekitar. lebih bermanfaat ya. Iya. Iya. Jadi karyawan. Iya, hari-hariannya ya, hari-hariannya tuh. Iya. Jangan-jangan kita ganggu jam kerjanya. Nah, bisa diatur. Nah, sekarang kita lihat makanannya, Mas. Iya. Nih, ternyata makanannya banyak kan juga impor juga ya. Nah, ini terbuat dari apa? Ini namanya sebutnya pelet gitu ya Ustaz ya. Dia campur-campuran buah-buahan gitu kan. Sama beberapa macam. Jadi ketika kita pakai makan biji-bijian itu kan biasanya Ya. kita kasih kayak jagung, kayak Iya. buah-buahan. Kalau ini langsung jadi dia udah jadi satu. Kalau ini matanya langsung tertuju ke sini. Kenal ya, almond. Ternyata makanan burung. Ada burung ya. Tapi Jenis? ini jenis apa mas? Jenis makau. Ini kita pulang dari Saudi beli ini umroh. Sama dia makan burung. sayang. Ini tau nggak di rumah? Abi kan juga ngasihnya itu Bang, yang makanannya Alif tuh. Oh, pantesan di rumah. Burung. Almond saya ngasihnya. Nih, Ini juga tepung almond. almond. Nah tadi burung tadi tuh makanannya ini ya bisa ya? Ya, kayak itu. Kaiti bisa atau ini robus. Robus betul Ustaz. Ya, robus ini. Masya Allah. Dan mantap harganya. Lebih dari beras kita di rumah. Jadi bagi teman-teman memang harus sudah ini ya betul-betul mempersiapkan ya. Nah ini makanan-makanan import ya, Makanan impor semua Ustaz. jambul kuning. Di Australia Mas, ini jadi hama, ganggu. Iya. Saking banyaknya. Banyak ya. Waktu kita ke sana itu ya, dia terbang ke rumah-rumah, dia ganggu. Nah, di sana dilindungi kan. Di sini kita ya perlindungannya masih kurang lah ya. Masih banyak yang ditembakin gitu-gitu ya. Iya. Oh, kacangnya juga ya? Kacang ya. Dia suka parrot kayak African Grey, Amazon sama Ini? Makau suka ini. Oh, perlindungannya kacang. Kacang-kacangan. Nah, ini tadi yang minyak tadi ya? Ya, dia Fungsinya untuk bulu, Mas. bulu dan dia pengemukan badannya juga. Mantap. Dicampurkan ke
bubur makan. Bubur makan. Makanan. Kalau yang untuk dewasa? Biasa langsung dicampur ke biji-bijiannya Ustaz. Oh, Dia dimakan. Semua umur ya. mantap ya. Masya Allah, ini kalsium ada. Ya, vitaminnya. Jadi Hmm, memang karena butuh nutrisi lebih sih dia. iya. Kita kasih vitamin. Tapi jangan kebalik ya dia. Jangan burung dipenuhi semua Iya. gizinya. Iya. Orang rumah Nah, malah nggak dikasih makan. Kan ya. Waci, Abi sambil ngasih makan burung sambil makan juga. Soalnya suka. Jadi sambil makan burung sambil makan kuaci. yang sepiring berdua. Sepiring berdua sama burung. Nah, ini lengkap teman-teman ya di Bintaro Parrot, lengkap semua bisa didapatkan di sini. Mas, ini Ya. yang mong ya. Yang mong ini coba kita pingin pegang. Ya. Ini mong, keren banget. Step up. Nah, ini mong, green mong, Green opalin. Ya. green opalin. Termasuk warna yang jarang ya. Warna jarang ya. Ini istri aja jarang dicium, nyiumnya burung. Enak banget sih. Keren ya. Tuh, di Bintaro Parrot ada begini. Nah, keren kan? Dan teman-teman bisa bondingnya lebih dekat, lebih jinak ya. Dan bisa diajarkan. Assalamualaikum ya Mas ya. Ya, ya, Bisa diajarkan, Sama, Masya Allah. Di rumah saya burung-burung, Masya Allah, Assalamualaikum. Ini sedang diajarin juga hafalan ya. Mudah-mudahan bisa hafiz Quran 30 juz. Amin. Anak-anak belum hafiz Quran, burungnya hafiz. Masya Allah tuh. Ya, ini ya warna-warna yang langka ya. Jarang ya, jarang ya. Ini warna blue. Blue, betul. Ini juga jinak juga. Jinak tapi nggak seanteng yang itu. Enggak kan? Masya Allah. Jadi ya Masya Allah ya, ini baru secuplik dari luasnya. Beraneka ragam ciptaan Allah ya. Dan dari burung ini kita bisa ngelihat bagaimana Allah menciptakannya. Mereka terbang antar benua. Makanya kalau kita lihat tadi kan IRN itu sebenarnya masih ada keluarga dengan betet. Padahal betet di Indonesia, IRN itu di India kan. Bayangkan mereka bisa terbang antar benua sampai mereka bermutasi warna dan yang lainnya. Ini IRN nih yang masih anak kan ya. Jadi ini menunjukkan kita semakin banyak mengenal ciptaan Allah, semakin banyak kita bertasbih ya, memuja Allah. Nah, insya Allah ini joget-joget nih, tuh, joget-joget. Dan teman-teman tahu nggak di dalam Quran mereka bertasbih, memuja dan memuji Allah. Jadi mereka selalu memuja-muji Allah dengan cara mereka yang kita nggak tahu. Bisa jadi lagi tasbihan. Tuh. Wah. Dia ngajak main nih. Ini bawa pulang. Hah? Ini. Izin dulu sama Mas. Udah dibu. Udah. Oh, belum. Itu off the record. Harus digunting. Ya. Insyaallah teman-teman semuanya nanti main ke Bintaro Parrot. Ya, bisa dikunjungi di Bintaro. Juga bisa dilihat di Instagram @BintaroParrot. Bisa pesan dan bisa konsultasi juga Mas ya. Ya, DM-nya juga cepat sekali ya, langsung respon balas ya, dan teman-teman juga bisa memilih langsung ya tempat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah keberkahan ya, dan pokoknya segala sesuatu yang halal itu pasti berkah, dan berkah itu mengundang teman-teman. Astro, makasih banyak nih. Makasih Udah banyak. Bisa Ustazah, makasih berburu banyak. Setuju. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berkah dan Bintaro Parrot makin besar. Amin ya Ada Allah. di seluruh provinsi. Allah ya. Amin. Yes. Dan semua ada. Nah, awalnya Bintaro Parrot dulu. Ada Australian Parrot. Amin. Makasih teman-teman semuanya. Kita ikut lagi kata UFK di sesi yang lainnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.